Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi anak-anakku, hari ini kita bertemu lagi untuk pelajaran IPA-nya. Nah, kira-kira kabar kalian untuk hari ini sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah sehat. Oke, anak-anakku, jadi Pak Guru ingatkan, tetap jaga kesehatan karena kesehatan itu mahal sekali harganya. Tanpa kita sehat, kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Anak-anakku, absennya Pak Guru sudah kirim ke grup tadi. Silakan, Pak Guru harapkan kalian mengisi absen supaya Pak Guru tahu tingkat kehadiran kalian itu untuk pembelajaran daring ini ya. Kira-kira absennya sudah diisi? Sudah, Pak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih karena sudah mengisi absennya. Nah, anak-anakku, untuk hari ini kita masih belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Oke. Nah, untuk hari ini kita belajar bagaimana cara kita mengkelompokkan dunia tumbuhan sama dunia hewan. Nah, jadi untuk hari ini tujuan kita belajar itu kita bisa atau kita mampu mengkelompokkan tumbuhan sama hewan dengan mencari informasi melalui buku atau internet. Nah, sebelum kita memperdalam pembelajaran hari ini, kemarin kan kita sudah mempelajari masih tentang klasifikasi makhluk hidup. Kira-kira kalian masih ingat nggak pelajaran yang kemarin itu? Apa saja yang kita bahas kemarin? Ada yang masih ingat? Masih sedikit Oke, boleh sedikit. Kira-kira apa yang diingat, Sophia? tentang ciri-ciri makhluk hidup. Tentang Ya, oke. pernapasan makhluk hidup. Ya, nah, jadi alhamdulillah, walaupun ada sedikit yang diingat, nah, tapi Pak Guru sarankan, jangan lupa untuk tetap membaca di rumah, walaupun kita sudah belajar kemarin, tapi perlu kita mengulangnya supaya kita ingat. Ini baru sedikit yang diingat. Oke, tidak apa-apa, namanya kita belajar ya. Sekarang, Guru presentasikan gambar, kira-kira apa sih yang bisa kalian lihat dari gambar ini? Tersusun rapi, Pak. Oke, bagus, tersusun rapi. Apalagi, siapa kira-kira? Kelihatan segar. Ya, sayurannya segar. Tadi gambar itu kan sudah kalian mengatakan bahwa gambar itu tersusun sangat rapi. Tentunya ketika para pedagang menyusunnya dengan rapi tentu ada tujuannya. Nah, supaya kalian nanti siapa tahu kalian jadi pedagang atau apalah nanti harus kita mengkelompokkannya secara baik dan rapi. Nah, maka dari itu perlu kita mempelajari untuk materi ini bagaimana cara kita mengkelompokkan bagian sayuran, kemudian nanti ada hewan. Nah, untuk itu Pak Guru sudah kirimkan kalian LKPD yang bisa kalian download di grup WA. Sudah dilihat? Sudah. Nah, untuk kegiatan yang pertama ini kita belajarnya tentang pengelompokan tumbuhan. Jadi di sini ada gambar tentang beberapa tumbuhan, ada sayur, buah, dan bunga. Nanti di tabelnya nanti kalian jawab. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaannya. Nanti baru diberikan kesimpulan. Nah, Pak Guru sarankan silakan buka buku paket halaman 44 karena di sana sama dengan materi yang kita sampaikan hari ini. Kemudian Pak Guru perbolehkan kalian juga untuk mencari di internet. Pak, Ya, ada apa, Sophia? Jumlah kaki udang. Oh, jumlah kaki udang. Ya, nanti kamu boleh searching nanti di internet. Nanti Pak Guru bagikan link terkait dia dengan ciri-cirinya ya. Nanti kamu cek di grup WA ya. Iya, Pak. Oke, anak-anakku, kalau sudah jadi silakan dikirim dulu hasilnya biar Pak Guru lihat kira-kira siapa saja yang mengumpulkan. Dan nanti kalau sudah dikirim ke grup WA, baru nanti presentasi ya perwakilan. Nah, ini sudah ada beberapa temannya yang kirim hasil diskusi kelompoknya.
Alhamdulillah ini sudah bagus caranya ya. Untuk hari ini kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Pak Guru tidak mau suruh-suruh, siapa yang mau silakan. Ya. Pak Guru, kelompok saya tampil pertama. Oke, silakan. Ayo. Hasil pengamatan nomor 1, tomat adalah sayuran. 2, wortel adalah sayuran. 3, kangkung sayuran. Dan 4, anggrek adalah bunga. 5, adalah dan 6, mangga adalah buah. 7, melati adalah bunga. Dan 8, rambutan adalah buah. Dan 9 adalah kol adalah sayuran. Itu saja, Win? Ya. Oke, jadi itu jawaban diskusi kelompok Wiwin ya. Nah ini, Ya, Pak. Oke, ini mikrofonnya Sophia nyala, berarti dia yang mau tampil. Oke, silakan Sophia. Dari pengamatan kelompok kami, yang pertama adalah kupu-kupu. Bagian tubuhnya yaitu berupa sayap, kepala, dada, dan perut. Sayapnya ada 2 pasang dan jumlah kakinya ada 4 pasang. Yang kedua, bagiannya berupa kaki, kepala, dada, perut, dan mata. Dan mempunyai sayap berupa 4 pasang. Jumlah kakinya ada 6. Yang ketiga, laba-laba. Bagian tubuhnya berupa mata, kaki, dan perut. Laba-laba tidak mempunyai sayap dan jumlah kakinya ada 4 pasang. Dan yang keempat adalah udang. Bagian tubuhnya berupa kaki, kepala, perut, dan mata. Dan tidak mempunyai sayap. Jumlah kakinya ada 8 kaki. Yang kelima adalah capung. Ya. Salah, maaf Pak. Ya boleh, silakan. Bagian tubuhnya yaitu mata, sayap, ekor, dan kepala. Sayap ada 2 pasang dan jumlah kakinya ada 3 pasang. Dan yang terakhir adalah tubuhnya mata. Tidak mempunyai sayap dan jumlah kakinya nggak tahu Pak. Ya boleh. 1000. Oke, siapa yang nanggapi tadi? Itu Alvin, apa katanya tadi? Limpan itu apa? Limpan itu mempunyai 1000 kaki, Pak. Oke, boleh ya. Oke. Nah, anak-anakku, jadi apa yang kita lakukan ini, kita akan mengkelompokkan. Tadi Wiwin sudah mempresentasikan terkait dia dengan sayuran atau tumbuhan, sedangkan Sophia tadi terkait dia dengan hewan. Oke, nah, jadi untuk kegiatan hari ini, kira-kira siapa ayo yang berani menyimpulkan terkait dia dengan aktivitas yang kita lakukan hari ini? Saya, Pak Guru. Oke, silakan Tom, silakan. Kami dapat menyimpulkan bahwa tomat, wortel, kangkung, kacang panjang, dan kol termasuk dalam sayuran, dan mangga, rambutan termasuk dalam buah, anggrek, melati termasuk dalam bunga. Cuma itu aja, Pak. Oke, terima kasih Tom. Kira-kira untuk yang menyimpulkan untuk hewannya siapa? Saya berikutnya, Pak. Oke, nah silakan Irfan. Simpulan dari pelajaran yang saya terima tadi, Pak, yaitu saya bisa mengetahui nama-nama hewan dan bagian-bagian tubuhnya. Oke, boleh. Oke, terima kasih anak-anakku sudah mengerjakan LKPD-nya. Pak Guru kasih kalian 2 jempol karena kalian termasuk hebat-hebat. Nah, anak-anakku, supaya kita jelas tentang pembelajaran hari ini, Pak Guru sedikit akan memberikan arahan atau materi terkait materi yang ini. Anak-anakku, tadi kita sudah melakukan beberapa kegiatan dan alhamdulillah jawaban kalian menurut Pak Guru sangat memuaskan. Nah, di sini perlu kita ketahui juga terkait dia dengan materi hari ini. Nah, untuk materi hari ini kan kita belajar tentang mengidentifikasi, kemudian baru kita mengklasifikasi. Tadi kita udah mengidentifikasi tentang tumbuhan sama hewan. Nah, di sini perlu kita ketahui klasifikasi itu apa sih? Nah, di sini dijelaskan bahwa klasifikasi makhluk hidup itu merupakan suatu proses pengelompokan sesuatu ke dalam beberapa kategori. Oke, anak-anakku, karena Pak Guru sudah jelaskan terkait materi hari ini, mari kita menyimpulkan sama-sama kira-kira apa sih yang kita pelajari hari ini. Kira-kira ada yang mau menyimpulkan sebelum Pak Guru simpulkan? Saya, Pak. Oh ya, ini Irfan mau menambahkan. Silakan Irfan. Saya bisa mengetahui bagian-bagian tumbuhan seperti kupu-kupu memiliki bagian kepala, dada, dan perut. Terus apa lagi?
memiliki 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki. Ya, oke, alhamdulillah ya, berarti materi hari ini cukup bisa membekas di pikiran kita ya. Nah, oke, jadi anak-anakku tadi kesimpulannya sudah benar dari Sophia dan Irfan. Tapi tadi Pak Guru dengar Irfan mengatakan kelompokan tumbuhan, tapi yang disebut itu hewan. Nah, sepertinya si Irfan keseleo lidah ya. Oke, tidak apa-apa. Yang penting sudah benar apa yang dijawab tadi. Nah, jadi anak-anakku untuk hari ini kita belajar terkait dia dengan mengkelompokkan. Nah, sebelum kita mengkelompokkan, tentunya kita melakukan yang namanya mengidentifikasi. Apa sih mengidentifikasi itu? Nah, jadi mengidentifikasi itu perlu kita memeriksa lah istilahnya bagian-bagian yang ada di dalam tumbuhan. Makanya baru kita tahu. Benar kata Irfan tadi, ya kita bisa melihat sayapnya, kita bisa melihat bagian tubuh dari hewan yang kita amati tadi. Oke anak-anakku, alhamdulillah. Jadi hari ini proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar. Ini patut kita syukuri karena Allah telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertatap muka seperti ini. Sekian dulu, kurang lebihnya dari Pak Guru mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.